tentang keamanan kamu secara finansial, secara dirimu sendiri, keluarga, apapun itu, pekerjaan, amankan dulu aja itu di tahun ini gitu. Jadi intinya kita di tahun ini tuh harus safe, bijaksana, membangun fondasi supaya di tahun berikutnya kita lebih siap gitu. Jadi kalau ngomongin, karena banyak yang ini saya tidak mau membahas terlalu panjang tentang politik ya, karena memang itu bukan ranah saya, tapi karena secara astrological otomatis saya pasti bisa membaca tentang energi apa yang akan bisa terjadi. Banyak yang bertanya tentang wah ini akan perang dunia ketiga. Kalau yang saya pelajarin belum untuk di tahun ini, butuh Saturnus transit di Aries di tahun 2029 di 2002 sampai ke 32 untuk itu terjadi, karena Aries itu Mars, energi perang. Nah ini Saturnus masih di energi Pisces. Jadi ini belum, ini masih dalam Pisces itu pelepasan ya. Jadi ada yang harus melepas, Pisces itu zodiak ke-12 terakhir, Aries itu pertama. Jadi Saturnus harus transit di Aries dulu untuk terjadi sesuatu yang sangat menggenggerkan gitu ya. Jadi buat kita jangan terlalu dramatisir dengan berita yang di luar sana. Rahu di Aquarius kan saya udah bahas tuh di tahun 2025. Orang kalau ngomong digede-gedein gitu ya, tapi itu nggak mengakar gitu loh. Jadi jangan terlalu percaya dengan informasi yang membingungkan, simpang siur. Buat kita sendiri aja untuk gimana sih seven heaven-nya kita gitu ya, untuk menjaga keamanan kita dulu kalau amit-amit sampai di tahun itu terjadi hal yang nggak diinginkan. Gitu. Karena isu-isu kan sudah membuat ketidakstabilan terutama di sektor energi, Mbak ya. Mungkin dari Mbaknya punya nggak gambaran terkait ini untuk perpolitikan yang di negara kita maupun secara global? Nah itu tadi Mas, karena aku bukan orang politik, takut salah ngomong ya. Jadi aku nggak akan bahas politik. Yang jelas kalau untuk masalah apapun yang terjadi di sana, untuk Indonesia masih baik-baik saja ya. Karena yang akan mendapatkan banyak impact-nya bukan di area kita lagi. Karena kan ini perputaran roda berputar ini sedang bermain skenario-nya. Kalau dulu kan kita udah mengalami itu. Nah ini kan bagiannya Barat nih untuk mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan gitu ya. Jadi saya nggak mau membahas terlalu dalam apa yang terjadi secara politikal. Yang jelas untuk perang dunia masih sementara ini belum. Tapi ini adalah kayak bola salju yang pelan tapi akan menggunung gede gitu ya. Dan sudah mulai dari tahun kemarin aku udah bahas. Udah mulai tahun kemarin, ini di tahun ini akan micu lagi. Ini udah aku bahas nih beberapa podcast ya tentang ini. Dan nanti akan terus menerus nanti gongnya yang di 2029 sampai 32 ya. Ketika Saturnus transit di Aries gitu. Kalau ini secara ilmu yang saya pelajari, saya nggak mau melebihi Tuhan, tapi ini berdasarkan ilmu yang saya pelajarin gitu ya. Jadi untuk Indonesia masih oke ya? Masih baik-baik saja, tapi bukan berarti baik-baik saja terus kita juga nggak mau mikir ya gitu. Mbak, kan tidak sedikit juga ini yang bilang bahwa akan ada pergeseran kesadaran global. Secara astrologi Mbak, tanda-tandanya sudah mulai terlihat atau belum? Karena kita juga gerayang-gerayang ke sana. Harusnya ini udah mulai karena Saturnus transit di Pisces. Jadi secara mentally kita itu sudah dipaksa, perubahan kolektif itu butuh dimulai dari apa yang ada di dalammu. Ya, dalam jadi diri kita, ya? Dalam pikiran kamu, rasa kamu. Kalau dirasa kamu, pikiran kamu masih relate ke materi, apa yang harus saya capai, duit saya kok tinggal segini, ini itu ya, ini masih lama kamu gitu ya. Nah biasanya dan lucunya orang-orang yang mengalami kebangkitan itu ketika Saturnus transit di bulannya, zodiak bulannya, karena di situ ada tekanan. Mereka akan melihat hidup tidak seperti yang kemarin-kemarin lagi. Mereka akan berpikir, saya ini hidup untuk ngapain sih? Kenapa ya saya ngelakuin ini kok nggak benar semua? Harusnya saya ngapain ya gitu. Terus tiba-tiba mereka tahu hukum karma secara otomatis. Mereka melakukan sesuatu, aduh, iki aku salah gitu. Harusnya aku nggak kayak begini. Nah ini tanda-tanda kebangkitan. Karena dari situ bukan masa kayak ketakutan ya. Karena kamu kan harus ada tekanan dulu untuk melepas gitu. Kalau tidak ada tekanan kan kamu nggak akan melepas. Nah ketika itu sudah berjalan 7,5 tahun, nah orang itu pelan tapi pasti akan mengalami kebangkitan gitu. Berarti, karena ada sesuatu yang mendorong, memaksa mereka untuk berubah.
Berarti yang paling kita harus tahu itu what I can do gitu ya. Apa yang harus kita kerjakan gitu. Dan sekarang saya mau tanya sama Mas Rosi, ketika Mas Rosi menanyakan pada saya tentang masa kebangkitan secara kolektif, menurut Mas Rosi apa sih kebangkitan itu? Kebangkitan itu ya kita menyadari apa yang harus kita lakukan dengan ya itu tadi kebijaksanaan, mungkin seperti itu. Ya itu masih awal ya, masih di kulitnya Mas Rosi gitu ya. Jadi kesadaran itu bukan hanya apa yang harus saya hadapi, siapa yang harus saya jalani, tapi bagaimana Anda melihat kehidupan ini secara visi dan vision yang lebih luas gitu loh. Anda mengerti bahwa setiap apapun yang Anda aktifkan itu secara energi, pikiran, perasaan, action, ini ada cost-nya, ada harganya yang kamu harus bayar soon or later. Kalau kamu punya kesempatan, kamu akan bayar di kehidupan ini. Kalau kamu nggak punya kesempatan, kamu akan bayar di next life kamu, kan gitu. Nah, ketika pikiran kita sudah aktif di situ, disitulah namanya kebangkitan buat saya. Karena kamu akan lebih wise, kamu akan lebih bijaksana, kamu tahu bahwa kamu lahir di kehidupan ini tidak hanya sekedar untuk kesuksesan atau pencapaian impian, tapi ada yang lebih besar dari itu. Itu yang harus kita sadari berarti. Ya, itu dulu. Jadi kalau di awal belum sadar di situ ya sulit Mas gitu. Makanya kan secara kalau ngomongin kapan sih kebangkitan kolektif ini kayaknya butuh waktu beberapa saat gitu. Sampai nanti itu bisa muncul. Nah, ada di beberapa chart yang mendukung karena memang chartnya mendukung untuk spiritual awakening atau kedekatan dengan Tuhan ya. Banyak water sign-nya atau Jupiternya duduk di zodiak yang sangat menguntungkan, ya orang-orang ini akan mudah, nggak perlu effort Mas gitu ya. Dengan mungkin sedari kecil sudah paham dengan hukum karma, dengan apapun itu, atau mungkin ketrigger ilmu sedikit mereka akan langsung aktif. Tapi ada juga yang chart yang sulit untuk bangun juga gitu. Nah, kenapa? Karena Jupiter itu energi ilahi. Nah, ketika Jupiter ini di zodiak Gemini umpama atau Aquarius umpama, ini akan air sign ya. Nah, ini akan agak sedikit sulit untuk mereka mau duduk dan mendengar. Gitu. Nah, bagaimana dengan kalau Mbak Mona tadi kan bicara karma ya. Bagaimana tentang orang-orang yang melawan karmanya, ya kan? Tapi dia tetap survive dan berhasil gitu loh. Itu seperti ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kan saya tadi bilang soon or later. Karena semua all about timing. Kalau waktumu cukup, kamu akan bayar di kehidupan ini. Tapi kalau waktumu nggak cukup, kamu pasti akan bayar di kehidupan berapa. Karena banyak yang tanya sama saya, Mbak itu loh Mbak orangnya kayak begini-begini, baik-baik saja Mbak gitu. Kan seneng sukses begini, ya nggak apa-apa. Itu kan free will mereka gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kesadaran, hidup kan tidak hanya situ aja gitu. Sekarang bayangin ya Mas, karena semua itu adalah menciptakan karma, termasuk bagaimana kamu menjaga tubuhmu, ini juga karma. Apa yang kamu lempar pasti akan kamu tangkap. Kamu nih umpama di kehidupan ini mau ngapain aja ya, sehat terus kok awakku nggak pernah sakit gitu ya. Nanti di kehidupan berikutnya kamu bisa diberikan imun yang rendah gitu ya. Kena ini dikit kamu sakit, kena itu. Nah, ini yang aku maksud, pembayarannya itu seperti itu. Kamu tidak jaga ya di kehidupan berikutnya kamu akan dikasih PR untuk lebih ekstra menjaga badanmu. Karena kamu dulu nggak aware dengan badanmu, seenaknya dengan badanmu. Nah, ini baru ngomongin badan nih. Apalagi tindakanmu, apalagi ucapan kamu. Semua kan ada bayarannya gitu. Nah, di 2026 sendiri menurut Mbak Mona nih, kita balik tanya lagi, lebih condong ke krisis ya, ataukah lebih condong kepada kekayaan baru yang dimana orang menyadari sadar dengan itu gitu. Tahun ini bukan masa krisis, tapi bagaimana Anda melihat peluang baru. Angka 1 new beginning gitu ya. Jadi peluang baru gitu. Saya sekali lagi saya tidak bilang tahun ini tahun sulit, tahun krisis. Saya bilang tahun ini adalah tahun optimistik. Yang harus Anda lakukan adalah ketika waktu itu sudah tepat kesempatan di depan Anda, lakukan gitu ya. Jangan stuck dengan sesuatu yang lama, karena new beginning itu sesuatu yang baru gitu. Peluang yang baru.
Terus kalau umpama udah punya pekerjaan nih Mbak Mona, aku udah settle dengan apa yang lakukan, inovasi gitu ya. Jadi kalau Anda melakukan itu berarti Anda bekerja dengan angka 1. Karena angka 1 ini tentang sesuatu baru, melahirkan hal baru gitu loh. Nah kalau di tahun ini nggak melahirkan hal baru ya nggak masuk di tema angka 1. Ya 2026 akan sulit buat Anda gitu. Oh gitu. Jadi ya memang harus sadar kalau di tahun ini ya new beginning itu tadi. Iya. Untuk menyadarkan nih, kadang kan susah ini untuk kita sadar bahwasanya kok masih begini-begini aja gitu. Ya itu kebanyakan karena maaf denial pada diri sendiri gitu ya. Jadi masih banyak penolakan pada diri sendiri. Kalau saya tuh karena saya menghadapi banyak klien dan dengan banyak tipe ya. Saya tuh sadar dan klien pun juga sadar sebenarnya yang saya tulis di bercat, yang ketika mereka konsul dengan saya, apa yang saya sampaikan mereka itu sudah tahu gitu loh. Tapi terkadang mereka butuh seseorang yang memvalidasi itu untuk membuat mereka berubah. Jadi sebenarnya nggak perlu nungguin orang lain untuk memvalidasi kamu. Kadang duduk, ketika hidupmu nggak kemana-mana, coba deh, pasti ada yang salah gitu ya. Jangan denial gitu. Apa yang harus dirubah? Tahun ini kan tahun yang sistematis, disiplin, menghargai waktu. Kalau keseharianmu nggak menghargai waktu, terus cara manajemen problemmu berantakan, ya nggak akan bisa. Berarti harus kita minute benar-benar. Jadi sebenarnya kalau ngomongin yang tadi Mas bilang soal kesadaran ya, itu sebenarnya sudah apa yang harus saya lakukan itu Mas pasti udah tahu. Bener nggak? Bener kan? Kadang udah tahu. Nah ini karena Jupiter di Gemini terus kita gini, wis ra apa-apa sesuk wae gitu lah. Ini nggak masalah sih gitu. Nah itu ada penolakan, ada denial yang belum bisa melancarkan perubahan. Nah nanti kita akan dibantu ketika Jupiter di Cancer. Ini akan menguatkan iman kita lah kasarannya ya. Menguatkan iman kita, menguatkan diri kita bahwa oke, saya harus berubah gitu. Berarti nggak usah ngulur-ngulur waktu ya, kita harus meminit waktu sebaik mungkin gitu Mbak ya, untuk bisa itu new beginning tadi itu. Mungkin seperti itu ya. Ada lagi Mas. Kalau dilihat dari energi semesta Mbak, maaf ya saya minum. Monggo. Bidang apa yang paling dibuka di 2026, apakah digital, spiritual, atau sesuatu yang belum kita sadari? Karena banyak orang yang belum menyadari apa ya harus yang kita kerjakan di sektor mana, mungkin seperti itu. Iya, jadi kalau ini dari kacamata saya sebagai astrologis dan numerologis, yang terhebat adalah ketika kamu bisa mengaktifkan skill otentikmu, bukan apa yang paling booming di tahun ini, apa yang paling bagus di tahun ini, enggak. Skill otentik itu seperti apa? Apa seperti passion kita mungkin? Ya, bisa dibaca dari bercat, bisa dibaca dengan numerologi cuma dasar. Kalau bercat akan lebih spesifik karena akan tahu apa sih skill kamu, apa yang harus kamu tingkatkan. Contoh nih, kelebihan kamu di bercat adalah komunikasi gitu ya. Tapi banyak nih Mbak Mona, komunikasiku tuh nggak bagus gitu ya, nggak mungkin lah gitu. Saya lihat ini bercat saya Mbak juga nggak bagus karena Merkuri saya di Aquarius juga. Jadi ketika Merkuri retrograde pasti saya juga ada salah ngomong juga gitu. Tapi tidak menutup saya untuk duduk di sini dengan ngobrol dengan Mas kan gitu. Kalau saya ngomong Mas, ini saya punya masalah speech problem, Mas Rosi percaya nggak? Nggak percaya, nyatanya lancar aja ya. Tapi coba wawancara saya ketika Merkuri retrograde, ngomongan saya juga bisa sulit gitu ya, jadi ada masalah gitu, ada gangguan, jadi nggak selalu stagnan. Tapi kalau di bercat ya kita bisa tahu nih, oh ini komunikasinya nih, skillnya nih, ini yang diiniin. Nanti kan orang itu akan ke-trigger, oh iya ya, ini di area ini nih saya banget nih gitu. Banyak hal yang akan men-trigger mereka untuk oh iya ini, karena udah dijalanin Mas. Bercat tuh saya translate doang gitu, kehidupan itu udah mereka jalanin, otomatis mereka akan tersadar, oh iya ya ini nih. Dan sangat unik sekali setiap jiwa itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu ya apa yang harus kita lakukan. Mungkin dengan kadang kan mungkin tanya ya, kalau untuk tahun ini pesan aku, tanya pada dirimu, apa sih kelebihan yang mungkin dari saya walaupun belum sempurna tapi punya potensi untuk dikembangkan. Nah itu. Nah tanyakan itu coba gitu ya. Karena satu tuh tentang otentisitas gitu. Iya.
kita harus tahu nih apa itu bercat juga. Oke. Kan? Mungkin bisa dijelaskan pada. Oke, jadi saya jelaskan kalau bercat itu sebenarnya adalah map surat takdirmu, Mas. Jadi ini sangat sudah banyak membantu banyak orang yang saya bantu ya. Dengan bercat ini mereka akan merasakan hidup mereka akan lebih terarah karena ini map mereka. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Ketika saya translate dan saya kirimkan, mereka baca, Mbak Mona ini benar hidup saya. Bedanya adalah di situ saya benar-benar gamblangkan isinya, jadi ada plus dan minusnya sehingga orang ini yang membaca itu punya kesadaran untuk mengoreksi. Oke. Nah ini yang tadi Mas bilang kebangkitan yang bisa untuk memicu kebangkitan dengan membaca bercat, mengoreksi tanpa mereka nggak sadarin energi mereka kan sembuh nih dari yang low vibration ya karena dia perbaikan secara dalam. Cara melihat hidup, cara bereaksi sudah berbeda, secara nggak sadar energi naik. Nah ketika energi naik ini apa yang terjadi? Hukum alam kan kamu menarik apa yang kamu tarik gitu. Jadi otomatis kamu akan menarik semua yang memang sudah jadi yang meant to be-mu gitu ya. Takdir terbaikmu yang kamu akan ambil. Nah kalau bercat ini tidak digunakan free will-nya untuk mengoreksi, ya udah kamu berarti mix. Ya kadang kalau energinya mendukung kamu bisa menarik takdir terbaikmu. Tapi kalau pas energinya nggak mendukung, kamu juga bisa menarik energi yang tersulit gitu ya, takdir yang tersulit gitu. Berarti sangat penting ya kita penting, mengetahui peta kehidupan Iya. kita itu apa gitu, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus perbaiki, Betul. yang kita hindari, mungkin seperti itu. Betul. Mbak, ya. Dan ini kan buku seumur hidupmu gitu ya. Saya berikan PDF yang kamu kapan aja kamu bisa duduk dan baca lagi dan setiap buat saya ya, karena saya juga ngelakonin gitu ya. Setiap saya baca bercat saya lagi itu, saya dapat pencerahan lagi gitu loh. Jadi kalau menganggap bercat ini sekali baca saya udah paham, sayang. Karena ini banyak pencerahannya. Secara kesadaran akan menarik banyak hal yang kamu mau koreksi gitu. Berarti tiap tahun bisa dilakukan kayak gitu, Mbak? Enggak, satu kali Satu cukup, kali aja? satu kali dalam hidupmu. Ya makanya ini investasi seumur hidupmu gitu ya. Oke. Jangan sampai hilang filenya aja gitu. Nah, untuk cara mendapatkannya sendiri itu seperti apa, Mbak? Nah, karena yang kemarin-kemarin kan sudah udah pada tahu mungkin ya untuk viewernya Ngaji Rosok, kalau bercat itu saya butuh tanggal lahir, tempat lahir, jam lahir, kalau bisa yang akurat biar pembacaan saya juga lebih precise dan akurat. Jadi ketika saya membantu pun juga bisa maksimal. Nah, namun kalau ada perbedaan jam kayak mungkin sejam, 2 jam mungkin saya masih bisa bantu. Karena kenapa saya masih bisa bantu? Saya membaca bercat itu dengan panduan moon chart. Jadi bukan ascendant chart ya. Moon chart ya. Kalau pakai ascendant chart kan 15 menit sekali udah ganti zodiaknya. Kalau moon chart kan ada spell waktunya 2,5 hari. Jadi itu masih bisa bantu. Tapi selebihnya lebih dari 2 jam saya nggak mau ambil gitu ya, karena takutnya nanti salah mentranslate, malah arahnya juga nggak pas. Buat teman-teman nanti yang pengen dapat bercatnya, langsung aja hubungi admin Ngaji Roso atau hubungin Mbak Dara ya, sudah tertera nomornya di YouTube kita, mungkin seperti itu. Dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu Mas, jadi biasanya yang udah daftar bercat itu merembet ke anak, ke suami, ke saudara, sepupu gitu ya, karena ya memang mereka menyadari banget gitu, oh ternyata luar biasa sekali, kita udah dikasih kode nih sama Tuhan dengan tanggal lahir kita, jam lahir kita, tapi kita nggak tahu bacanya gitu kan. Itu penting banget, nggak Mbak. tahu untuk spread mapnya gitu. Jadi untuk keberlangsungan kehidupan kita ke depan kita harus tahu. Nah. Dan itu berapa lama Mbak kita dapat PDF misal? Ya, karena ini pengerjaan saya sendiri yang mengerjakan, karena harus butuh ketelitian dan tergantung berapa antrian di belakang. Jadi saya tidak bisa memastikan antara waktu, tapi kalau memang antrian tidak terlalu panjang pasti juga akan mendapatkan lebih cepat. Dan karena saya juga nyambi dengan ngajar kelas online, jadi mungkin tidak akan seperti nunggunya kayak yang tahun-tahun kemarin ya, sampai lama banget, nggak akan seperti itu, tapi mungkin tergantung dengan antrian Mas. Selain itu Mbak, ada nggak angka-angka selain angka 1 tadi
yang bisa kita loncati kayak quantum jam untuk tahun ini gitu? Itu quantum jam tuh kamu kayak mau lari dari sesuatu. Sebenarnya nggak boleh loh kayak Nggak gitu. boleh ya? Kamu quantum jam tuh kayak kamu mau melompat dari sesuatu karena kamu tidak mau menghadapi itu, terus kamu mau realita yang baru gitu ya. Kalau kamu nggak hati-hati melakukan quantum jam, itu akan balik ke belakang lagi kamu gitu loh. Oke. Buat aku bukan masa quantum jamnya ya, tapi apa yang sedang ada di hadapan kamu, hadapi dengan sangat seksama dan bijaksana ya, sehingga kamu ketika lewat kamu nggak perlu remedi gitu loh. Kalau kamu kan quantum jam itu kayak ini sering dibahas di manifestasi ya, untuk lompat dari keadaan sesuatu ke suatu yang baru. Nah ini menurut saya sangat instan. Kalau instan berarti ada kemungkinan untuk looping itu kembali ke tempat asal dia. Merepeat terus ya. Iya. Tapi kalau kamu mau mengusahakan dengan kekuatanmu sendiri untuk berubah walaupun pelan tapi pasti, saya yakin kamu nggak akan looping gitu. Jadi aku kurang setuju dengan terlalu fokus dengan bagaimana untuk melompat dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Tapi bagaimana untuk berproses, saya setuju gitu. Karena dengan berproses kamu maju, kamu berkembang. Tapi kalau kamu lompat, kemungkinan kamu looping ke belakang akan sangat tinggi. Oke, berarti mau berproses ya. Tahun ini tahun angka 1, lembaran baru ya, kita harus mau berproses. Lembaran baru bukan untuk sesuatu yang besar, tapi proses untuk jangka panjang, membangun fondasi lebih awal mungkin seperti itu. Nah ini teman-teman harus menyadari gitu loh. Jadi nggak ada sesuatu yang instan, kita bikin fondasi untuk kelangsungan di tahun berikutnya mungkin seperti itu Mbak ya. Oke, keren. Apalagi Mas Rosi. Mas Habib. Mas Habib, ada pertanyaan apa? Yang live Mas, coba dilihat Mas. Yang live teman-teman. Ya, teman-teman yang live bisa konsultasi terkait numerologi dengan Mbak Mona. Nanti Mbak Mona akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Coba dicari Mas Habib, barangkali ada yang mau bertanya. Boleh, mungkin saya akan bantu untuk angka tahunan di tahun ini. Kalau mau dibacakan secara numerologi, nanti saya akan guide berdasarkan angka tahunan mereka dan berdasarkan tahun ini. Kecocokan pasangan balik lagi, kalau mau akurasi ya harus astrologi ya Mas. Kalau numerologi ini terlalu datar, terlalu cepat untuk ngejudge bahwa ini cocok dan nggak cocok. Harus secara surat takdir kalau saya. Oke. Gitu. Oke Mbak, mungkin saya mau tanya nih. Kira-kira nama dan angka itu bisa nggak jadi patokan? Jadi patokan untuk kita itu terselamatkan atau enggak gitu? Bukan terselamatkan. Atau tertinggal mungkin? Bukan terselamatkan, tapi sebenarnya kayak angka tanggal lahir dan jam lahirmu itu adalah kode. Contoh ya, ketika bikin bercat, saya selalu tanya, arti nama kamu apa? Ketika mereka udah terima bercatnya, arti nama kamu apa? Artinya ini Mbak, sesuai nggak dengan bercat kamu? Sesuai Mbak. Gitu. Jadi sebenarnya ini kode gitu ya. Nah, nama adalah doa, itu benar banget. Kalau kamu pengen tahu kamu tuh harus jadi apa, cari arti namamu. Kalau memang nggak bisa mengakses bercat, pasti itu kok gitu. Nggak mungkin lari dari namamu. Tapi nama lahir loh ya, nggak nama kerenmu, nama panggung. Ya, jadi itu sebenarnya. Nah, ini penting banget nih soal nama Mbak. Banyak orang tua yang ngasih nama anaknya itu asal-asalan. Contoh misal, saking senengnya dengan sinetron A, sampai nama anaknya itu dikasih nama yang pemerannya dari pemerannya. Yo, enggak popo, asal gini ya, Mas, enggak ada nama yang asal-asalan. Percaya deh, karena walaupun orang tua itu berpikir, aku ngasal ngasih nama, aku iseng ngasih nama ini, atau aku nyari di buku ini, itu bagian dari takdir. Itu kenapa ketika bercat dan nama dan tanggal lahir titiknya sama, nggak akan mungkin beda. Arti namamu kesono, bercat kesono nggak mungkin. Tapi bercat tuh lebih detail ya, lebih in layer gitu. Jadi ibarat bawang itu kamu kupas berlayer-layer, kamu bisa tahu berlayer-layer. Kalau nama itu kan cuma artinya itu gitu. Tapi kan kamu nggak ngerti bagaimana caranya untuk mengeksekusi nama itu. Oke, nah
Ini yang banyak kejadian, Mbak. Banyak orang itu yang ganti nama kalau di kepercayaan Jawa itu nggak cocok. Contoh aja presiden kita dulu yang namanya Pak Jokowi. Dulu kan namanya katanya Mulyono. Nggak tahu sering sakit atau apa kan diganti dengan Joko Widodo misal. Itu menurut Mbak Mona seperti apa ya? Pergantian nama. Ketika yang mengganti nama itu adalah orang tua Anda, ketika Anda kecil sakit-sakitan apa segala macam, itu masih nggak apa-apa. Yang nggak saya sarankan adalah ketika Anda tidak memahami bahwa nama itu menciptakan angka itu menciptakan energi, dan ketika energi itu tidak sesuai dengan angka lahirmu, nama lahirmu, ini akan jadi bentrok. Ini yang membuat nanti hidupmu seperti di persimpangan. Karena kamu bermain dengan dua angka yang mungkin kedua angka ini arahnya berbeda gitu loh. Nggak satu jurusan gitu ya. Nah, pesanku gitu, daripada ganti nama, pelajari dulu namamu angkanya berapa. Pahami dulu gitu loh. Jangan langsung quantum loop ya, ganti nama. Karena ada yang bilang begini, punya kepercayaan gitu. Kalau kamu terusin pakai nama itu, bisa jadi kamu nanti ketemunya pas di bulan ini kamu bisa meninggal di tahun sekian, mungkin seperti itu. Enggak, kalau itu kan baru prediksi ya. Kalau saya itu semua harus, saya orangnya walaupun secara intuitif tapi practicality-nya juga saya jalankan. Jadi hal-hal kayak gitu jangan makan mentah-mentah. Kalau saya sarankan cari tahu dulu namamu tuh artinya apa, jumlahnya berapa, tanggal lahirmu berapa, pahami dulu dirimu gitu. Nah kalau kamu nggak bisa memahami dirimu, cuman mau ganti diri orang lain dengan ganti nama, ganti itu. Nah terus kedua, mau belajar arti-arti itu gitu ya, cari sendiri, belajar sendiri. Kan sekarang informasi banyak diakses gitu ya, cari gitu. Artinya apa? Jadi ketika kamu memutuskan untuk menambah nama gitu ya. Contoh saya pun juga ada nama panggung gitu ya, Mona Seven Starlight gitu ya. Tapi kan dari hitungan nama itu dengan nama lahir saya tidak jauh gitu ya. Arahnya selaras. Jadi tidak membuat saya jompang gitu ya. Jadi masih oke lah. Kenapa kok saya bisa memilih itu? Karena saya tahu ilmunya gitu ya. Saya nggak asal milih nama, saya hitung, saya sesuaikan dengan nama lahir saya dan tidak bertentangan dengan arah takdir saya gitu. Tapi kalau umpama hanya untuk bekannya, terus hanya orang gini, umpama ini saya bilang, Mas Rosi namamu elek, ganti Alex, aku bilang gitu ya. Tapi kalau kamu tanya, lah kenapa Mbak Mona harus ganti Alex? Ya nggak apa-apa, pokoknya Alex saja. Nah ini saya nggak boleh gitu ya. Rambutnya tak cat kuning sih, Alex. Nggak boleh kalau kayak gitu, harus tahu dulu gitu, sumbernya apa yang menyebabkan orang itu menyuruh Anda dengan ganti nama ini. Boleh kok kritikal kalau masalah kayak begitu, karena ini masalah takdir Anda loh, nggak boleh main-main gitu. Terus kalau saya secara pribadi melihat nama itu kan sebuah identitas. Nah, ini yang terjadi di lapangan. Misal saya pas waktu di bangku kuliah, ada teman-teman beberapa itu ya, yang namanya itu nama panggung. Misal saya punya nama yang namanya Reza, tapi dipanggil Jebor. Nah, akhirnya kan sampai sekarang kan kayak nama itu doa. Jadi levelnya ya di situ-situ aja. Dan itu nggak satu, banyak. Nah untuk menyikapi seperti itu seperti ya ganti balikan lagi ke nama yang baik gitu ya. Berarti bahaya juga. Bahaya. Nah makanya yang aku tadi bilang, kamu ganti nama kalau nama itu satu artinya jelek ya, kamu pakai. Kedua angkanya bertentangan dengan angka nama kamu yang sebenarnya, ini juga akan menyulitkan kamu. Contoh nih, angka nama kamu kalau di total nilainya 7. Terus kan kamu ganti nama, nilainya 4 dan 7 itu beda loh arahnya, totally berbeda. Bahkan saya ada klien yang life path-nya 7 ya, dan memang secara bercatnya juga arahnya spiritual. Nomornya angkanya ada 4, tak suruh ganti mas, gitu. Karena itu juga bisa, angka itu juga bisa membuat perjalanan spiritualnya dia mentok gitu loh. Karena 4 bukan spiritualitas, lebih ke dunia wi-nya. Kalau nggak salah di Thailand kan nggak boleh angka 4, di Thailand atau mana? Iya. Ya kalau itu aku nggak ngerti kenapa mereka nggak memperbolehkan. Bukan nggak boleh, bukan berarti angka 4 ini tidak bagus. 4 itu punya perjalanan sendiri. Dan 7 juga punya perjalanan sendiri. Jadi ketika kamu punya angka 7 terus kamu rubah menjadi 4, ya ini akan sulit gitu. Berarti penting banget ya, soalnya saya itu melihat teman-teman saya yang mempunyai panggilan aneh-aneh itu, hidupnya itu flat. Iya, kan nama adalah doa, saya tadi udah bilang. Jadi kalau udah dikasih nama bagus-bagus sama orang tua ya,
jangan diituin lah. Ternyata bahaya banget ya nama itu ya. Iya. Bahaya banget. Dan harus mau menerima ya. Kadang gini loh. Kadang ada kasus yang karena mungkin untuk diucapkan itu ngisin-ngisinin, kalau orang Jawa bilang, mungkin memalukan. Jadi dia kayak insecure sama namanya dia sendiri. Tapi artinya sebenarnya nama itu bagus. Kalau Mas Rosi, apa yang harus kamu lakukan ketika seperti itu? Ya saya amini gitu loh. Berarti harus belajar untuk menerima angka itu kan. Kalau kamu malu untuk dengan nama itu gitu ya. Ya ini doa ini nggak akan bisa jalan gitu loh.